Sejarah Peradaban Islam guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 4 Dama Kiranti 193.006 S1 Manajemen A. Sejarah peradaban Islam adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari satu waktu ke waktu lain, sejak zaman lahirnya Islam sampai sekarang. Manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam. Pertama, memberikan semangat bak projecting theory untuk membuka lembaran dan mengukir kejayaan atau kemajuan peradaban Islam yang baru dan lebih baik. Kedua, dapat menyelesaikan problematika peradaban Islam pada masa kini. Ketiga, dapat memunculkan sikap positif terhadap berbagai perubahan sistem peradaban Islam. Harun Nasution dan Norozaman Shidiki membagi sejarah Islam menjadi 3 periode. Pertama, Islam periode klasik. Periode klasik ini dibagi menjadi 2 masa, yaitu masa kemajuan Islam 1 dan masa disintegrasi. Masa ini merupakan masa ekspansi, integrasi, dan kekuasaan Islam. Dalam hal ekspansi, sebelum Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 M, seluruh semenanjung Arabia telah tunduk ke bawah kekuasaan Islam. Ekspansi ke daerah-daerah di luar Arabia dimulai pada zaman Khalifah pertama, Abu Bakar al-Shiddiq. Kemajuan Islam satu Abu Bakar menjadi khalifah pada tahun 632 M, tetapi 2 tahun kemudian meninggal dunia. Masanya yang singkat ini banyak dipergunakan untuk menyelesaikan perang Riddah yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada Madinah. Khalid bin Al-Walid adalah jenderal yang banyak jasanya dalam mengatasi perang Riddah ini. Usaha-usaha yang telah dimulai Abu Bakar ini dilanjutkan oleh khalifah kedua, Umar bin Al-Khattab 634 sampai 644 an. Pada zaman itulah gelombang ekspansi pertama terjadi. Dengan adanya gelombang ekspansi pertama, kekuasaan Islam telah meliputi juga Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Demikianlah fase sejarah peradaban Islam yang dibuat oleh dinasti Bani Umayyah hingga akhirnya pada tahun 750 M. Dinasti Umayyah berhasil digulingkan Bani Abbas yang bersekutu dengan Abu Muslim Al-Khurasani. Al-Mahdi menggantikan Al-Mansur sebagai khalifah dan di masanya perekonomian mulai meningkat. Pertanian ditingkatkan dengan mengadakan irigasi dan penghasilan gandum, beras, kurma, dan zaitun bertambah. Hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, besi, dan lain-lain berkembang. Adanya transit antara timur dan barat juga membawa kejayaan. Bashrah menjadi pelabuhan yang penting. Khalifah yang paling terakhir sekali dari dinasti Abbasiyah adalah Al-Mustashim 1242 sampai 1258 M. Pada zamannya lah, Baghdad dihancurkan oleh Ulagu dari Manggel pada tahun 1258 M. Pada masa dinasti Abbasiyah inilah, perhatian pada ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani memuncak. Di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan yang diutamakan dalam bait Al-Hikmah ialah ilmu kedokteran, matematika, optika, geografi, fisika, astronomi, dan sejarah di samping filsafat. B. Masa disintegrasi 1000 sampai 1250 M. Disintegrasi dalam bidang politik sebenarnya sudah mulai terjadi pada akhir zaman dinasti Umayyah, tetapi memuncak pada zaman dinasti Abbasiyah, terutama setelah khalifah-khalifah menjadi boneka dalam tangan tentara pengawal. Dinasti ini berkuasa di Mesir sampai tahun 905 M. Pada tahun 877 M, Ibnu Tulun dapat meluaskan daerah kekuasaannya sampai ke Syria. Di bawah pemerintahan dinasti ini, irigasi diperbaiki, ekonomi meningkat, dan Mesir mulai menjadi pusat kebudayaan Islam. Ibnu Tulun mendirikan rumah sakit besar di Fasket dan masjid yang diberi nama Masjid Ibn Tulun yang sampai sekarang masih terdapat di Kairo. Setelah jatuhnya dinasti Ibnu Tulun, Mesir untuk beberapa tahun kembali ke bawah kekuasaan Khalifah Baghdad. Tetapi pada tahun 935 M, dikuasai lagi oleh dinasti lain, yaitu dinasti Ikhshid untuk kemudian jatuh ke tangan Khalifah Fatimiyah pada tahun 969 M. Disintegrasi dalam bidang politik membawa pada disintegrasi dalam bidang kebudayaan, bahkan juga dalam bidang agama. Perpecahan di kalangan umat Islam menjadi besar. Di samping hal-hal negatif tersebut,
Ekspansi Islam pada zaman ini meluas ke daerah yang dikuasai Bizantium di barat, ke daerah pedalaman di timur Afrika, melalui gurun Sahara di selatan. Dinasti Salajikah meluaskan daerah Islam sampai ke Asia Kecil, dan dari sana kemudian diperluas lagi oleh dinasti Utsmani ke Eropa Timur. Ke India, ekspansi Islam diteruskan oleh dinasti Ghaznawi. Kedua, periode pertengahan 1250 sampai 1800 periode ini dapat pula dibagi ke dalam dua masa. Masa kemunduran 1 dan masa 3 kerajaan besar. Masa kemunduran ini 1250 sampai 1500 pada zaman ini Genghis Khan dan keturunannya datang menghancurkan dunia Islam. Genghis Khan berasal dari Mongolia. Satu demi satu kerajaan-kerajaan Islam jatuh ke tangannya. Transaksania dan Khawarizm dikalahkan di tahun 1219 sampai 1220 Kerajaan Ghazna pada tahun 1221 Azerbaijan pada tahun 1223 dan Saljuk di Asia Kecil pada tahun 1243 Dari sini ia meneruskan serangan-serangannya ke Eropa dan Rusia. Pada masa ini, desentralisasi dan disintegrasi dalam dunia Islam meningkat. Di zaman ini, pula hancurnya khilafah secara formal. Islam tidak lagi mempunyai khalifah yang diakui oleh semua umat sebagai lambang persatuan, dan ini berlaku sampai kerajaan Utsmani mengangkat khalifah yang baru di Istanbul pada abad ke-16 Kebudayaan Persia meningkat di dunia Islam bagian Persia, serta mengambil bentuk internasional, dan dengan demikian mulai mendesak bidang kebudayaan Arab. B. Masa 3 Kerajaan Besar 1500 sampai 1800 Masa ini dapat pula dibagi ke dalam dua fase, fase kemajuan dan fase kemunduran. Fase kemajuan ini merupakan kemajuan Islam 2. 3 kerajaan besar yang dimaksud ialah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Kemajuan Islam kedua ini lebih banyak merupakan kemajuan dalam bidang politik dan jauh lebih kecil dari kemajuan Islami. Fase kemunduran kedua sesudah Sulaiman Al-Kanuni, Kerajaan Utsmani tidak lagi mempunyai sultan-sultan yang kuat. Kerajaan ini mulai memasuki fase kemundurannya di abad ke-17 Di dalam negeri timbul pemberontakan-pemberontakan, seperti di Syria di bawah pimpinan Kurdi Jumbulat, di Lebanon di bawah pimpinan Drus Amir Fakhruddin. Di samping itu, terjadi pula peperangan dengan negara-negara tetangga seperti Venetia dan dengan Shah Abbasiyah dari Persia. Di India, dinasti Mughal Islam, setelah Aurangzeb meninggal dan digantikan oleh para penguasa yang lemah, terjadi pemberontakan-pemberontakan dari pihak golongan Hindu yang merupakan mayoritas penduduk India. Sementara Eropa dengan kekayaan-kekayaan yang diangkut dari Amerika dan laba dari perdagangan langsung dengan Timur jauh bertambah kaya dan maju. Ketiga, periode modern 1800 sekarang. Periode ini merupakan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir akan kemunduran dan kelemahan umat Islam, di samping kemajuan dan kekuatan Barat. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan balance of power yang telah pincang dan membahayakan Islam. Dengan demikian, timbullah apa yang disebut pemikiran dan aliran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam. Pemuka Islam mengeluarkan pemikiran-pemikiran bagaimana caranya membuat umat Islam maju kembali sebagaimana yang terjadi pada periode klasik. Beberapa tokoh pembaharu atau modernisasi di kalangan dunia Islam diantaranya Muhammad bin Abdul Wahab di Arabia, Muhammad Abduh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rashid Ridha di Mesir, Said Ahmad Khan, Syah Waliullah dan Muhammad Iqbal di India, Hari Abdul Karim Amrullah, KH Ahmad Dahlan, dan KH Hashim Asy'ari di Indonesia. Demikian gambaran umum periodisasi peradaban Islam dari periode klasik, pertengahan dan modern sebagai cermin masa lalu dan sebagai pelajaran bagi orang yang datang. Kemudian, agar mampu menghadapi masa depan dengan penuh optimisme serta belajar dari kegagalan masa lalu dan agar terhindar dari pesimisme.